Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial YouTube saya di channel Kelas Desain. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan di salah satu komentar channel YouTube saya. Kita akan coba buka dulu komentarnya. Di sini ya. Ada beberapa komentar yang terbaru, kita akan coba jawab. Oke, kita akan coba lihat dulu. Oke, ini saya akan coba lihat. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Suprento ya. Mas Suprento, pertanyaannya mengatakan bahwa Bang, kalau kita nambah gambar pohon dari tempat lain, gambar hasil download pas kita paste di layar kerja otomatis layarnya jadi bertambah. Misalnya layar gambar pohon, aku klik ke layar furniture, terus aku klik gambar pohon masuk ke layar furniture. Tapi layar gambar pohon yang asli aku hapus, kenapa gambar pohon jadi hilang? Padahal tadi gambar pohon aku masukin ke layar furniture, gimana caranya? Oke, kita akan tunjukkan. Ya, jadi maksudnya ketika file furniture dimasukkan ke lembar kerja baru, kemudian dipindahkan ke layarnya, kemudian dihapus layar yang baru tadi, maka akan hilang juga. Oke, kita akan jawab pertanyaan seperti itu. Kita akan demokan ya. Nah, di sini saya sudah membelasnya, baik, saya akan demokan videonya. Untuk pertanyaan yang lain ini nanti kita akan jawab ya. Nah, sekarang kita akan coba buka AutoCAD-nya seperti ini ya. Saya punya gambar kerja seperti ini. Kemudian ada pohon seperti ini ya. Ketika saya klik pohon, maka ada layar muncul L3. Maka ini akan terbawa masuk ke drawing baru yang kita sudah sedang kerjakan. Nah, misalnya kita ingin mengambil sebuah gambar pohon seperti ini ya. Nama layarnya L3 ya. L3 kita paste. Kita klik kanan, kita copy clipboard, kemudian copy. Nah, kemudian kita masuk ke sini, kita pastekan, paste. Oke, ini kita skalakan SC base point, saya masukkan 100 besaran ya. Ya, kira-kira nah seperti ini. Kita akan coba ambil dua contoh, misalnya saya akan mengambil yang ini. Nama layarnya seperti ini ya. Ini bahasa, ini saya tidak tahu bahasa apa ini. Ini saya copy lagi, clipboard, kemudian copy. Kita masuk ke drawing baru seperti itu ya. Oke, saya skalakan lagi, scale base point, saya coba 80. Maka hasilnya seperti ini. Baik, di sini masing-masing ada layarnya ya. Ada layarnya seperti ini. Di sini layar yang ini nama layarnya. Ini ya, yang ini layarnya seperti ini. Baik, nah sekarang misalnya ini saya ingin masukkan ke layar pohon ya. Misalnya saya buat layar baru atau nama layar yang lain seperti yang dijelaskan tadi kalau layar furniture. Oke, saya buat layar baru namanya layar pohon, misalnya pohon seperti ini ya. Warnanya bisa saya rubah misalnya seperti ini, kemudian saya aktifkan.
kemudian saya masuk di layar pohon. Oke, ini saya pindahkan masuk ke layar pohon. Oke, saya klik seperti ini, kemudian saya masukkan ke di sini sudah ada ya areas pepohonan. Nah, di sini saya ke pohon. Oke, maka ini sudah masuk di layar pohon. Tapi ketika saya menghapus yang tadi layar yang ini ya, saya akan hapus. Ya, saya akan coba hapus layarnya. Maka label, saya name nama layarnya yang ini ya, sama L3. Oke, ini saya tekan kontrol. Oke, yes, maka hilang ya, hilang layar tadi. Penyebabnya apa? Karena ini masih dalam kondisi di blok ya. Ketika saya buka seperti ini masih di dalam blok ya. Jadi pada saat kita menghapus layarnya tadi, ini ya, ini layarnya itu tadi namanya layar L3 ya kalau tidak salah. Oke, kita fokus di sini tadi. Ini yang basah seperti ini ya. Ketika saya hapus itu, akan coba hapus menggunakan label. Saya ulang ya. Yes, maka ini akan hilang, padahal tadi kita sudah memindahkan ke layar pohon. Oke, saya Ctrl Z untuk mengembalikan. Nah, ini masih dalam kondisi blok ya, masih terblok. Caranya diedit, kita klik kanan seperti ini, kemudian block editor, kita masuk ke block editor. Nah, seperti itu. Setelah masuk di block editor, saya coba perhatikan, saya klik objeknya seperti ini. Nah, sekarang masih di posisi layar ini ya. Ini di dalam block editor ya. Ini block editor. Jadi kita harus mengeditnya dulu di dalam block editor. Jadi ini kita harus pindahkan juga seperti ini. Kita blok semuanya, masukkan ke layar pohon. Oke, kita close block editor, kemudian kita save. Kita akan coba hapus yang tadi, label, kemudian name. Oke, kita delete layar. Nah, kayak ini sudah tidak hilang lagi. Kita coba cek layarnya, maka layar yang tadi yang tidak gunakan itu sudah hilang. Jadi ini sudah berada di layar pohon. Sekarang kita akan coba contohkan satu kasus lagi untuk furniture. Kita akan coba lihat misalnya ini furniture ya. Seperti kasusnya Mas Suryanto gunakan furniture. Baik. Nah, di sini kita akan mengambil satu contoh ya. Kalau tadi di sini coba kita lihat kasusnya apa ya. Di YouTube-nya itu furniture ya, furniture. Ini lihat furniture. Furniture, misalnya sofa mungkin ya, salah satunya di sini. Anggaplah ini saya akan ambil. Oke, kita copy, klik kanan, clipboard, kemudian copy. Kita masuk ke drawing baru. Kemudian kita pastekan di sini. Clipboard, kemudian paste ya, seperti ini. Ini kecil, saya skalakan SC, klik seperti ini. Skalanya saya masukkan 100. Nah, seperti itu. Sekarang ini di posisi layar 0 ini posisinya layar 0 ya. Kalau di sini posisinya sama ya, di layar 0 ini. Kalau ini semuanya posisi di layar 0 ya. Kalau ini sudah betul ya di layar 0. Jadi ketika kita pindahkan ke layar sofa, jadi harus kita buatkan dulu.
saya buat layer, enter, tambahkan layar sofa. Oke. Nah, langkahnya lagi kita ulang ya, klik sekali kita masukkan ke layar sofa. Oke, layar sofa seperti ini. Nah, setelah itu kita masuk lagi di blok editornya. Boleh diklik 2 kali seperti ini, atau dengan cara diklik kanan kemudian edit blok editor. Nah, seperti ini ya. Setelah diedit kita blok semuanya, baru kita masukkan ke layar sofa. Nah, ini ya, pastikan kita cek satu persatu sudah seperti ini ya, tidak ada yang terblok lagi. Biasanya masih ada terblok, tapi ini sudah tidak ada. Jadi kita blok semuanya, baru kita masukkan ke layar sofa, kemudian close block editor. Nah, ini sudah masuk semuanya, jadi biarpun kita hapus tadi layar terbawah, maka ini tetap tinggal seperti itu. Oke, saya kira sudah terjawab untuk pertanyaan yang ini. Jika ada pertanyaan lagi untuk Mas Suprianto, silakan ditanyakan kembali di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.